Hei, coy, nganggur coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Halo, sobat pengangguran. Ketemu gua bersama Yadi Coy di channel Yadi Coy. Oke coy, hari ini gua di rumahnya Pak Toto yang kedua kalinya atau ketiga kalinya, saya lupa. Kayaknya sih yang kedua kalinya ya. Oke, hari ini sesuai janji saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat pengangguran terkait dengan perawatan anggur, pupuk hariannya, pupuk mingguannya, dan penyemprotan dan pengendalian hama. Oke coy, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel gua Yadi Coy, karena subscribe itu gratis dan halal coy. Oke coy, tidak lama-lama lagi kita temuin Pak Toto. Oke coy, salam pengangguran. Oke sobat pengangguran, hari ini sesuai janji saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sobat pengangguran yang ada di YouTube, yaitu tentang perawatan pohon anggur yang ada di rumah Pak Toto. Oke Pak Toto, hari ini kita bincang-bincang sore Pak Toto bersama Om Ardi. Dan Om Ardi ini ketua komunitas anggur Depok. Nama lengkapnya Ardian. Om Ardian. Oke, langsung aja Pak. Udah nggak sabar nih, teman-teman pengen tahu Pak, kalau ngeliat dari buahnya sini Pak, ada lihat dari buahnya, terus pohon anggurnya, daun-daunnya itu terlihat subur dan hijau gitu, nggak kelihatan ada jamur dan sebagainya, penyakit-penyakit lainnya, dan kelihatan nggak ada ular gitu Pak. Kira-kira untuk kesuburan sendiri pakai pupuk harian nggak Pak? Terus pupuk hariannya apa dan pupuk mingguannya tuh apa? Pengaplikasiannya gimana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pengangguran semua. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan semua. Selamat datang, Bang Ardi. Baru ketemu nih ketuanya. Saya Soeharto, biasa dipanggil Toto gitu kan. Kalau lihat wajah mungkin kelihatannya masih muda, padahal usia-usia udah pensiun seperti ini. Dan inilah salah satu aktivitas saya sekarang menekuni anggur, gitu kan, anggur. Terkait dengan pertanyaan Om Yadi tadi, masalah perawatan gitu ya. Pertama mungkin sebelum bicara masalah pupuk Bang Ardi, saya sering sampaikan kepada teman-teman yang datang ke sini. Pertama adalah di penyiapan media. Kalau terus terang aja saya itu media. Kalau media sudah tidak poros, kemudian komposisinya juga sudah tidak sesuai, jangan harap kita mau pakai pupuk yang macam-macam ya, pupuk macam nggak akan tembus juga gitu kan. Makanya media yang matang menurut saya itu yang syarat utama gitu kan ya. Dan saya komposisinya untuk menyiapkan media itu simple dan standar lah, sama dengan yang lain. Kohe kambing, seperti yang di video yang sebelumnya. Kemudian sekam bakar, sekam mentah yang lapuk. Kalau tidak ada sekam mentah yang lapuk, saya kurangi volumenya jadi setengahnya gitu. Ditambah juga dengan tanah gembur, sebutnya tanah Lembang. Kalau tidak ada, sempat juga saya pakai tanah bawah pohon bambu gitu.
Nanti diaduk komposisinya satu-satu seperti itu, ditambah dengan dolomit. Itu dari media tanam. Kalau orang lain mungkin media tanam begitu siapkan di pot langsung ditanam bibitnya. Kalau saya kemudian disimpan 3 bulan. 3 bulan, bukan 1 bulan lagi, 3 bulan. Disiram jenuh, ditutup dengan plastik gitu kan. Seminggu sekali itu plastik saya buka sambil disiram lagi dengan POC buatan sendiri. POC-nya adalah hanya air cucian beras ditambah E4 ditambah dengan molase. Setiap minggu seperti itu gitu kan. Kemudian 3 bulan ya Pak? 3 bulan. Praktis 3 bulan. Karena kebetulan, mungkin serba kebetulan karena pada saat itu saya cari bibit belum pada siap gitu kan. Sehingga iseng-iseng sebelum bibit siap dan dijanjikan 3 bulan, saya matangkan lah media tanam. Tapi ternyata secara logika nanya orang, ya pas kalau 3 bulan nyiapkan media itu gitu. Begitu bibit datang saya masih ingat yang pertama itu udah matang. Ya, ini yang pertama. Kemudian bulan Juli, kemudian yang lain-lainnya itu sekitar 17 pohon atau berapa. Itu bulan Agustus, sehingga saya tanamnya praktis sama semuanya ini 14 Agustus 2020 gitu. Nah, terkait dengan pupuk harian, karena saya terus tanya kepada penjual bibit waktu itu. Jadi masih ingat penjual bibitnya adanya di Tambun. Dia pun kebetulan juga kayaknya spesialis tabu lampot. Makanya saya cari suatu penjual yang dia juga YouTuber juga, yang kontennya adalah tentang tabu lampot anggur gitu kan, sehingga saya nggak usah capek-capek cari-cari lagi gitu kan, Dan terpercaya gitu ya. Dan saya beli bibitnya memang langsung, tidak online, ke dia langsung gitu, dah gitu. Dah, setelah itu terkait dengan ini dikasih tahu lah rekomendasi ada pupuk harian, pakainya saya Abemik, saya nggak perlu sebut nama produknya tapi Abemik, Abemik gitu. Dan ini ada cerita menarik juga tentang Abemik itu ya. Pada saat awal karena saking semangatnya beli aja Abemik gitu kan. Tapi pada saat hampir sebulan saya cari bibit lagi gitu, tapi tempat yang lain dikasih tahu, Pak, hati-hati ya Abemik itu ada sayuran, ada buah-buahan, dicek dulu gitu kan. Pas saya kembali saya lihat ternyata Abemik adalah Abemik sayuran gitu kan. Wah, salah gitu kan. Aja Abemik sayuran saya stop, saya pakai untuk apa? Abemik buah. Enggak, saya Abemik sayuran supaya nggak mubazir, saya pakai untuk apa? Untuk tanaman cabai dan sayuran. Ternyata tanaman cabainya hampir 2 meter. Coba lengkap gitu. Tapi karena kemarin itu ada gampang mendatangkan hama cabai itu kan, dan bahaya untuk ini. Iya, karena banyak jamur, ngundang jamur. Sama bareng. Ini saya sarikan ke tetangga semua, dan ternyata ya mudah-mudahan berkah lah gitu. Saya kasihkan ke orang. Dan 2 berbuah sekarang. Sebagian saya di tempat kos saya seberang jalan itu 4 pohon masih saya pertahankan, orang buahnya bagus-bagus banget ya. Kemudian saya pakai Abemik buah, dan saya kagetnya lagi dikasih tuh harian, ya saya ikuti aja harian. Mungkin kalau ibaratnya orang itu cemilannya ya, cemilannya gitu kan. Cemilannya harian tuh satu pohon itu minimal 1 liter, hanya pakai istilahnya sekarang itu ppm ya, ppm, jadi kadar dosis yang paling rendah. Berarti per 15 ml untuk 1 liter air kalau nggak salah, 1 liter atau 10 liter saya lupa gitu. Paling rendah lah gitu kan, dikocor terus itu kan. Kemudian yang mingguannya itu kan karena rekomendasi dari penjual bibit, pakainya hanya satu jenis waktu itu, NPK 1616 itu kan. Ya, seimbang supaya mudah, karena kan kalau kita tahu N-nya tinggi segala macam, saya juga agak sedikit bingung gitu kan, karena terlalu banyak itu seperti itu. Barulah perkembangan ke sini, karena ternyata ini perkembangan ininya subur banget gitu kan, subur banget. Dan saya belum dikasih pupuk yang lain, paling juga sekali-kali POC buatan sendiri itu tadi, yang air cucian beras, kemudian ditambah molase dengan E4 seperti itu kan. Barulah setelah saya kenal dengan teman-teman di komunitas anggur yang di Bekasi, yang di Depok sini, mulailah mengenal yang namanya KNO3 gitu. Akhirnya sambil jalannya waktu, terus ini juga udah usianya sudah memasuki usia generatif, akhirnya mulai gunakan KNO3. Itu penggunaannya mingguan. Karena praktis selain Abemik semuanya tuh mingguan. Dan saya tidak ada istilah semprot daun segala macam. Ya pengetahuan saya masih minim waktu itu gitu. Tidak ada pupuk daun lah gitu kan. Hanya belakangan ini aja, setelah ini mulai berbuah gitu, saya mulai bangun. Kembali tadi yang masalah pupuk yang mingguan, karena saya juga sambil tanya-tanya, saya pakainya yang standar juga, yaitu KNO3 putih, boron, dan MKP. Itu MKP ya, sampai dengan keluar
bunga, sprout gitu kan. Begitu keluar bunga dan sudah mulai belum ya istilahnya ya. Udah di stop, KNO3 putihnya diganti dengan KNO3 merah ditambah boron. MKP-nya di stop. Itu seperti itu. Jadi dari mulai pupuk vegetatif generatifnya itu tadi tidak ada tambahan apapun gitu kan. Kalau toh ada ya sifatnya yang POC lah, yang aman seperti itu. Kemudian untuk hama saya rutin memang seminggu 2 kali. Biasanya jadwalnya kalau nggak Rabu, Kamis itu yang pertama, berikutnya adalah hari Minggu, gitu kan. Kamis dan Minggu, insektisida saya langsung di plus dengan fungisida. Jadi 2 macam itu di mix gitu kan, disemprotkan. Nanti hari Minggunya sama juga, tapi dengan istilahnya ya merek yang berbeda, gitu kan. Misal kalau hari Rabu itu inseknya A, kemudian funginya adalah X, nanti kalau hari Minggu inseknya jadi B gitu kan, terus yang Y-nya atau Z-nya itu seperti itu aja sampai sekarang gitu kan. Sehingga jujur aja kalau masalah yang spesifik kurang apa mungkin saya juga harus banyak belajar itu di situ kan. Makanya nanti saya minta tolong Om Ardi nanti ngasih masukan lah ke saya, mungkin kalau daun seperti ini kurangnya apa sih seperti itu, karena saya pengen terus istilahnya tidak terlalu banyak gangguan lah gitu, meskipun kata orang wah ini figur ya alhamdulillah gitu kan, seperti itu kan ya. Gitu. Oke, ini untuk Om Ardi nih, ini berdasarkan pengalaman Om Ardi nih, Om biasanya gimana ngendalin hama kayak ulat gitu, terutama ulat pada daun itu biasanya, entah itu yang ditakutkan itu trip ya? Iya. Trip itu gimana, pengalaman Om cara mengendalikan itu gimana? Biasanya sih saya suka selang-seling, jadi dalam 1 minggu itu saya suka kasih semprot fungisida, terus 3 hari kemudian inseksida kayak gitu. Jadi selang-seling, jadi kalau kayak misalnya Pak Harto itu kan selang-seling fungisidanya seminggu 2 kali, kalau saya seminggu sekali. Jadi dalam 1 minggu itu gantian antara fungisida dan insek ya, sama insek. Nah biasanya karena saya di lingkungan rumah tuh kan ya, jadi insek atau fungisidanya saya pakai yang organik. Jadi banyak juga saya nggak mau sebutin mereknya cuma banyak juga di luaran sana di online itu banyak inseksida atau fungisida yang organik. Jadi itu biar ramah buat lingkungan juga sih, dan kebetulan ada banyak anak-anak juga di daerah rumah, jadinya itu lebih aman. Oke, kalau Om Ardian yang kebetulan kemarin saya sempat ke rumahnya Om Ardi ya, ada beberapa pohon yang udah buat, terutama kemarin itu varian Sultan tuh gundrop, walaupun 1 dompel tapi emang sengaja nggak dibuahkan sih, katanya takut hujan. Nah itu menggunakan pupuk apa Om? Maksudnya untuk pupuk vegetatifnya dan generatifnya, pengalaman Om menggunakan pupuk apa? Apakah sama dengan Pak Toto atau punya pupuk organik sendiri atau gimana? Kalau saya itu kebanyakan yang berbuah itu tanaman yang di grounding ya. Jadi kalau pupuk mingguannya itu saya gunain NPK kompleks, itu seminggu sekali saya tabur. Kalau pas mau hujan itu biasa saya tabur, tapi kalau misalnya cuacanya panas saya siram per pohon itu 10 liter per 10 liter. Terus kalau buat tadi kalau kata Pak Toto bilang cemilan harian, biasanya 2 atau 3 hari sekali saya tuangin itu Pak, POC buatan sendiri. Jadi limbah dari rumah tangga, jadi cucian beras itu kan. Ada tambahnya Mari? Tambahnya paling buah-buahan aja sih. Oh gitu. Kalau buah-buahan itu limbah buah-buahan ya? Iya, limbah buah-buahan. Jadi kan kadang di rumah anak tuh kan kalau makan buah banyak sisa tuh nggak dimakan. Nah itu saya tampung tuh, saya kumpulin. Difermentasi? Difermentasi. Oh jadi semacam ekoenzim gitu Om ya? Dibilang ekoenzim karena nggak nyampe 3 bulan kan. Tapi jadinya hitungannya POC. Jadi itu sih buat cemilan. Jadi kalau setiap saya nyiram pohon anggur itu nggak kosongan air kosong gitu. Nggak murni air ya? Nggak murni air. Jadi boleh di-share dong nanti karena saya terus terang aja pengen banget jadi penggunaan yang organik itu diperbanyak gitu ya, diperbanyak.
sedikit banyak nanti secara bertahap mengurangi yang sifatnya anorganik gitu kan. Bener itu pengennya gitu. Yang sehat lah, lebih sehat. Yang lebih sehat, ramah lingkungan dan nggak bau di lingkungan gitu ya. Iya. Saya pernah pengalaman nyemprot pakai itu yang biru itu apa? Kurakon apa itu? Kurakon. Iya, saya nyemprotkan, tapi emang kena amal langsung rontok sih, cuman Iya. baunya lumayan gitu ya. Baik, harus ramah lingkungan juga. Iya. Oke Pak, pengalaman Pak Toto nih ngendaliin jamur gimana Pak? Ini hariannya disemprot pakai apa gitu? Maksudnya organik kah atau kimia gitu? Maksudnya, saya lihat dari ini daunnya hijau semua. Sebenarnya tadi udah sampaikan, jadi itu untuk pencegahan sih ya. Oh, Pencegahan, ya, jadi pencegahan pencegah itu. dulu Pak ya. Ya, jadi saya memang dari awal udah seminggu 2 kali rutin gitu kan. Kebetulan ada yang ngasih tahu lah salah satu suku gitu. Kalau pengen aman, ya udah seminggu 2 kali semprot insek dicampur langsung dengan fungi gitu kan. Tadi jadi mencegah itu ya. Iya, mencegahannya itu nanti dibuat selang-seling, jangan satu merek tertentu gitu kan. Karena lama-lama ibaratnya Ada apa? kekebalan dari Kebal, si betul. musuh. Tapi kalau diselang-seling kayak gitu, nanti insya Allah itu nggak kebal, itu seperti itu ya. Ya. Hanya bedanya nanti kalau memang dia sudah mulai parah gitu kan, frekuensinya yang ditambah. Misal ada salah satu pohon yang terkena ini jamurnya gitu, yang tadinya seminggu 2 kali dibuat setiap hari gitu kan. Kalau itu ternyata nggak memberikan solusi yang bagus, ya udah saya gundulin aja gitu kan, potong. Karena saya punya keyakinan itu dipangkas suatu saat pasti akan tunasnya tumbuh lagi gitu kan. Iya, betul. Itu. Dan saya udah membuktikan betul varian akademik saya yang di depan teras itu tadinya parah itu jamurnya, dripnya gitu. Diobatin nggak sembuh-sembuh juga, dikasih frekuensi lagi obatnya nggak juga, udah saya pangkas habis dan sekarang keluarnya seger lagi seperti itu. Kalau saya paling ini Pak ilmu sesat sih ya, agak ekstrim. Jadi saya seperti biasa karena kesibukan kerja juga, jadi hobi anggur itu cuma hobi. Sama. Jadi kayak misalnya nyemprot fungisida itu kan seminggu 2 kali, jadi waktunya juga kadang-kadang nggak tepat gitu, nggak tiap tanggal berapa gitu enggak. Oh iya. Jadi, Jadwalnya nggak ini ya, nggak continue ya. Jadi kalau saya yang harus adaptasi itu pohon, bukannya saya. Ya. Jadi hitungannya itu seleksi alam. Jadi kalau yang pakai treatment saya ada yang nggak bagus atau biar sampai mati gitu loh. Jadi yang bertahan itu berarti dia itu cocok sama saya, varian ini berarti cocok sama kebiasaan saya ngurusin. Kalau saya kayak gitu. Ada istilah kalau di anggapan saya dan teman-teman lain bahwa kita jangan diatur anggur, tapi kita yang ngatur anggur. Iya, Supaya adaptasi dengan kebiasaan kita gitu kan. Jadi kita jangan diatur oleh anggur, tapi kita yang ngatur anggur gitu kan. Seperti ini cocok aja buat Lumardian kalau kayak gitu. Ya, jadi kita pelihara variannya itu nggak usah banyak-banyak, jadi yang cocok sama kita aja, Iya. sama yang kita bisa pegang kayak Ya, gitu. istilahnya yang sanggup kita pelihara gitu. Klop lah ibaratnya. Ya, Klop gitu. itu tadi kan kita jangan diatur anggur, tapi kita yang ngatur anggur. Kemudian yang kedua, di dalam mencari insek, fungisida, pupuk, carilah yang mudah dijangkau, Iya, betul. gampang didapat dan dijangkau oleh kantong kita gitu. Dan kan. paling penting Pak, digunain. Itu. Kadang-kadang teman-teman itu pada hobi, ngeluh gini-gini hobi ngumpulin segala macam merek gitu, tapi nggak tahu dari A sampai Z, penggunaannya. tapi nggak digunain, jadi Ya. sama aja bohong gitu. Karena apa? Nggak tahu penggunaannya. Hanya ketularan latah gitu. Orang lain pakai ini bagus, ikut-ikutan. Makanya setiap orang ada yang nanya pupuknya, saya wanti-wanti nih. Oke, terima kasih bincang-bincangnya sore untuk ini pengalamannya Pak Toto Lumardi. Mudah-mudahan teman-teman sobat pengangguran bisa menerapkan apa yang telah disampaikan ilmunya Pak Toto dan Om Mardi. Oke, selamat sore Om. Semoga ilmu itu amal jariah Om. Kalau amal jariah akan dipakai orang, akan berpahala terus mengalir. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman semua. Inspirasi. Tidak ada yang baku. Oke.